dengan Ibu Kulit. Kali ini kita akan belajar mengenai interaksi antar muatan listrik. Ayo kita mulai pembelajaran. Halo, kali ini kita akan mempelajari listrik statis. Adapun yang akan kita pelajari adalah konsep dasar listrik statis dan muatan listrik. Apa itu listrik statis? Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Contohnya, misalkan petir. Bagaimana terjadinya petir akan dibahas di video selanjutnya. Apakah kamu pernah menggosokkan sisir pada rambut, lalu mendekatkan sisir tersebut pada potongan kertas? Pada saat kertas terangkat karena didekatkan pada sisir, itu juga merupakan fenomena listrik statis. Jadi, apa itu listrik statis? Kita dapat mengartikan bahwa listrik statis adalah gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Gejala-gejala kelistrikan ini contohnya seperti tadi, misal cahaya pada petir, atau potongan kertas yang terangkat pada sisir yang telah digosokkan pada rambut. Atau dapat kita artikan bahwa listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa listrik statis terjadi karena adanya muatan listrik atau ketidakseimbangan muatan. Apa itu muatan? Untuk memahami lebih dalam, mari kita belajar mengenai konsep atom. Pada pembahasan muatan listrik kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep atom. Apa itu atom? Setiap benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom tersusun dari partikel positif yang disebut proton dan partikel yang tidak bermuatan yang disebut neutron. Sedangkan kulit atom tersusun dari partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Konsep dari partikel atom menyebabkan benda menjadi bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik terbagi menjadi 3 jenis. Benda netral, apabila jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Benda bermuatan positif, apabila jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Dan benda bermuatan negatif, apabila jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektron. Coba kalian perhatikan 3 buah benda bermuatan listrik berikut ini. Pada benda pertama, terdiri dari 4 buah muatan positif dan 4 buah muatan negatif. Pada benda kedua, terdiri dari 4 muatan positif dan 5 muatan negatif. Pada benda ketiga, terdiri dari 4 muatan positif dan 3 muatan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa benda pertama adalah benda netral karena muatan positif dan negatifnya jumlahnya sama. Benda kedua adalah benda bermuatan negatif. Kenapa benda ini disebut muatan negatif? Hal ini dikarenakan jumlah muatan negatifnya lebih banyak dibandingkan muatan positifnya. Benda ketiga adalah benda bermuatan positif, dikarenakan jumlah muatan positifnya lebih banyak dibandingkan muatan negatif. Mengapa benda netral bisa bermuatan listrik? Benda bermuatan listrik terjadi karena perpindahan elektron.
elektron terletak pada kulit terluar, sehingga akan lebih mudah untuk berpindah. Benda pada umumnya memiliki sifat netral atau muatan positif dan muatan negatifnya jumlahnya sama. Namun, benda bisa berubah menjadi bermuatan listrik apabila benda tersebut melepaskan elektron atau benda tersebut menerima elektron. Pada benda yang melepaskan elektron, apabila kalian perhatikan pada gambar, jumlah muatan positifnya jauh lebih banyak dibandingkan muatan negatifnya. Maka dapat dikatakan benda tersebut menjadi bermuatan positif karena melepaskan elektronnya. Pada gambar berikut ini, apabila kalian perhatikan, jumlah muatan negatifnya jauh lebih banyak dibandingkan muatan positifnya. Sehingga dapat dikatakan benda tersebut memiliki muatan negatif karena menerima elektron. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selalu sehat, tetap semangat, dan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.